Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya nggak punya telinga ya? Atau punya ini? Bisa mendengar telinganya? Bisa. Atau ini masih kesompelan? Nah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali ya, biar serentak jawabnya yang semangat ya. Ini masih pagi, harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina al-mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, detik ini, bahkan waktu ini ya, waktu kita di sini itu begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah, manusia yang lemah, yang dhaif di atas dunia ini, patut dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi biar jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua, kita sama-sama bersolawat. Wabil khusus sekarang ini hari Jumat ya, itu sangat sekali kita dianjurkan untuk bersolawat. Oleh karenanya mari kita sama bersolawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru, para asatidzah, dewan pendidik mulai dari TK, kemudian SD, SMP, begitu juga dengan adik-adikku semua ya, siswa-siswi mulai dari tingkat TK, SD, SMP yang saya banggakan. Jadi datangnya kita ke sini ya, kita melangkahkan kaki ke sini, tentu ini tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuan kita bersama, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba yang perempuan, apa bunyi hadisnya? Thalabul fariidatun wa muslimat. Coba yang lagi. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, jadi siswa-siswi yang sekolah di sini, yang sekolah di As-Salam ini, mulai dari TK, SD, SMP-nya, itu harus menghafal hadis-hadis ya, seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Jadi saking wajibnya kita menuntut ilmu ini ya, maka setiap apapun yang kita lakukan, kerjakan di atas dunia ini, semuanya harus berdasarkan apa? Ilmu. Saya ulangi, yang perempuan, apapun yang kita kerjakan
ya yang kita lakukan di atas dunia ini harus berdasarkan yang lagi harus berdasarkan apa? Ilmu. Maka wajib hukumnya menuntut ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu itu kita itu laksana binatang ya, tanpa ilmu. Maka orang yang melakukan apapun itu tanpa ilmu itu akan lebih banyak rusaknya. Contoh, yang perempuan misalkan, saya bercontoh yang perempuan. Sanina ada tahu ngemi? Coba lagi, Sanina ada tahu ngemi? Lam ngemi misal, karena ini pengalaman saya, waktu mondok dulu begini. Pancino si kapulan beras, di si pulan beras yang perai. Ternyata apa terjadi? Kata ini masak situ jadi. Kemudian saya ilmu ngeminu dek mantau. Ternyata setelah tahu, ternyata cara dengan ngeminu setengah beras, setengah air. Iya ampun ini lo jari. Lagu pirang penembe saya dek mantau ngemi dek manara ilmu ngeminu. Di ngeminu si penoan beras le pancino. Sehingga apa terjadi? Kutub kata nemai sido jari. Nah itulah ya, tanpa ilmu semua akan menjadi rusak. Maka alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur kepada Allah ya, kita diberikan nikmat hidayah petunjuk sehingga dengan asbab itu kita mudah ya melaksanakan bahkan melangkahkan kaki kita ke tempat ini, tentu dalam rangka kita menuntut ilmu ya. Wabil khusus ya, di sini kita belajar Al-Qur'annya. Tentu Al-Qur'an yang kita pelajari ya bukan sembarang ya. Di sana ada apa? Tata caranya, dan tata caranya itu dibahas nanti dalam ilmu tajwid, bahkan di tahsin nanti. Karena tidak sembarang membaca Al-Qur'an. Mungkin yang pertama belajar Al-Qur'an ya sembarang akan baca karena belum ada ilmu. Tapi karena misalkan yang kelas atas itu jangan sampai seperti yang kelas bawah lagi. Jadi membaca Al-Qur'annya itu harus pas, mulai panjang pendeknya, kemudian makhorijul hurufnya harus jelas, kemudian membedakan huruf-hurufnya itu jangan disamakan. Semua huruf hijaiyah, berapa banyak huruf hijaiyah? Coba yang laki, berapa banyak huruf hijaiyah? Yo, kok ada yang tahu? Yang laki ada berapa banyak huruf hijaiyah? Coba yang perempuan ada berapa banyak huruf hijaiyah? 28. Jadi yang 28 huruf hijaiyah itu semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Maka itu dipelajari di ilmu tajwid. Jadi tidak sembarang. Maka kita bersyukur di sini diajarkan Al-Qur'annya, kemudian diajarkan tahsinnya. Begitu juga dengan membedakan huruf-huruf yang 28 tadi, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingatkan ya, karena kita di sini ya mulai dari TK, SD, SMP programnya pagi sekali kita mulai jam 7 itu sudah mulai. Maka lebih cepat datang ke sekolah. Ya. Lagi saya ulangi ya. Jadi program-program yang kita lakukan di sini semua lembaga ini kita mulai dari jam 7, mulai dari persiapannya, bersih-bersihnya, maka lebih cepat datang. Lebih pagi datang. Saya ulangi. Jadi kita datang ke sekolah ini lebih pagi. Yang perempuan harus lebih
pagi. Jadi jam 7 sudah berada di sini. Kemudian siap-siap bersih-bersih dan lain sebagainya. Kemudian langsung kita lakukan kegiatan-kegiatan. Ya, karena kita ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, kita di sini semuanya mulai dari sholat duhanya, kemudian nanti asmaul husnanya, kemudian Al-Qur'annya, baru di tengahnya itu nanti pelajaran-pelajaran umumnya atau pelajaran yang ada di mata pelajaran kalian. Kemudian saya ingin sampaikan tadi apa tadi? Datang lebih cepat. Yang pertama, datang lebih cepat, lebih pagi, ya. Jam 7 sudah berada di sini. Kemudian yang kedua, datangnya kalian ke sini sudah dalam keadaan berwudu. Yang lagi, datangnya kalian ke sini harus dalam keadaan sudah punya air wudu, sehingga sewaktu dipanggil oleh bapak ibu guru langsung naik ke aula, nggak perlu lagi tikman wudu, jangan. Maka wudunya itu nanti selesai mandi kalian, ya, selesai mandi ya kalian berwudu, sehingga di sekolah tidak lagi berwudu, langsung kalian duduk yang rapi, yang lurus, kemudian kita sholat duha, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa kalian bawa sajadah, taruh di dalam tasnya, bawa sajadah, lebih bagus itu, ya, bawa sajadah. Nah, yang perempuan misalkan taruh di rumahnya, bawa sajadah. Kemudian yang keempat, insya Allah untuk kegiatan Jumat kita selanjutnya ini kita sudah mulai isi dengan muhadharahnya atau pidato. Jadi semua mulai dari SMP ke SD itu nanti akan bergiliran. Ya, yang menjadi MC, yang menjadi kalam ilahinya itu nanti bergiliran. Dan untuk SMP saya tunjuk sekarang, ya. Mungkin nanti dari SD nanti langsung ditunjuk oleh bapak ibu gurunya. Kalau yang SMP saya tunjuk sekarang yang pertama, ya. Jadi saya ambil di kelas 1 1, di kelas 2 1. Nanti berurutan absen. Kalau di kelas 2 urutan absen paling atas itu siapa? Arum Damayanti. Di kelas 1 urutan absen paling atas itu siapa? Siva. Berarti itu nanti Jumat yang akan datang itu yang akan pidato, ya. Akan pidato untuk muhadharahnya. Sehingga untuk Arum kemudian Siva itu harus siap-siap. Ya. Nah, itu nanti berurutan. Jadi tidak usah saya sebut lagi, nanti urutan absen. Setelah Harum siapa? Lanjutan absen. Setelah Siva siapa? Itu lanjutan absen. Nah, itu untuk yang SMP. Nanti untuk yang SD nanti kami serahkan dari bapak ibu gurunya masing-masing. Kemudian selanjutnya besok pagi ini kita sudah masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Saya ulangi, besok pagi, ya, atau nanti waktu maghrib, ya, mulainya itu kita sudah memasuki tahun baru Islam. Tanggal berapa tahun baru Islam? 1 Muharram. Nah, berarti besok itu tahun barunya. Tahunnya berapa? 1444 Hijriah. Coba sekarang kita hafalkan nama-nama bulan Islam sama-sama. Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah. Jangan bilang Zulqa'dah, Zulqa'dah. Ya, Zulqa'dah. Coba saya tes yang laki dulu semuanya. Nanti yang perempuan jangan sampai kalah dengan yang laki. Yang laki, Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Coba yang perempuan. Muharram. Harus dihafal karena kita generasi Islam itu harus dihafal bulan-bulan Islam. Jangan sampai orang-orang Islam generasi Islam ini tidak menghafal bulan-bulan Islam. Mobil khusus kita di sini SDIT, SNPIT, ya IT doang IP ini. IT itu apa IT? Islam terpadu. Maka kita yang SD, yang SMP mulai TK-nya juga harus menghafal bulan-bulan Islam. Wabil khusus hari-hari besarnya juga. Hari besar-besar dalam Islam dihafal seperti besok pagi ini hari besarnya tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru dari SD. Kami persilakan. Oke, ada ya nanti untuk dipilih untuk yang bertugas atau yang pidato nanti mungkin di kelasnya masing-masing ya. Nah sekarang kita masuk ke kelas masing-masing. Belum dengan rapi, tertib. Oh saya ingatkan satu lagi nih saya ingatkan. Diam dulu, diam semua, diam dulu. Jangan ada yang berbicara, jangan ngomong. Saya ingatkan 2 perkara ya. Jadi kalau mau ilmu kalian, hafalan kalian ini berkah ya, hormati guru. Saya ulangi. Kalau mau hafalan ilmu yang kalian dapatkan selama ini ya, hormati guru. Dimanapun kalian ketemu guru kalian, misalkan guru kalian pakai motor, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Jangan lupa ya, hormati guru. Yang kedua, hormati ibu bapakmu. Ya, itu keberkahan hidup. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau orang tua kita, ibu bapak kita itu mendidik ya fisik kita, jasmani kita, tapi guru-guru kita mendidik rohani kita. Maka ada ibu jasmani, ada ibu rohani. Siapa orang tua kita yang jasmani? Orang tua yang melahirkan kita. Siapa orang tua yang mendidik rohani kita? Guru-guru kita. Jadi semuanya dihormati, ucapkan salam sewaktu bertemu, kalau sedang berhadapan salaman. Paham ini? Ya, sekarang yang tertib masuk ke kelasnya masing-masing. Belum aja salam. Ya. Belum salam ini, ya. Nah. Ya, sekian. Assalamualaikum. Belum selesai. Sampai selesai dulu. Yang lagi rapikan. Belum selesai. Ya. Jawabnya yang serentak, yang kompak, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.